Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diandra. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai COVID-19, penyebaran dan pencegahan. COVID-19 sendiri adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini berasal dari Cina. COVID-19 merupakan satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan MERS. Sejarahnya adalah dari Wuhan, virus ini menyebar ke penjuru Cina, kemudian ke berbagai wilayah di Eropa, Amerika, termasuk di Indonesia. Orang yang terjangkit dengan virus ini dapat memerlukan 1 hingga 14 hari sebelum akhirnya muncul gejala, yang berupa demam, kelelahan, serta batuk kering. Virus ini sangat berbahaya bagi golongan rentan karena bisa menyebabkan kematian. Pada 1 November 2020, terdapat sebanyak 412.784 total kasus infeksi virus corona di Indonesia, dengan 13.943 angka kematian dan 341.942 angka kesembuhan. DKI Jakarta menyumbang angka kematian paling besar yang disusul oleh Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Langkah pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 adalah pengawasan ketat di jalur masuk ke Indonesia dari negara lain meliputi bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas darat. Pemerintah juga mengkampanyekan pembatasan sosial atau yang lebih dikenal dengan social distancing demi mencegah penularan COVID-19. Presiden Jokowi menetapkan peraturan tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB melalui peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 dan mulai berlaku sejak 1 April 2020. Pada tanggal 27 Mei 2020, Presiden Jokowi juga meminta agar dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang protokol tatanan normal baru atau new normal. Bagaimana sih sikap masyarakat terhadap COVID-19? Banyak masyarakat yang tidak menyikapi hal ini dengan baik. Contohnya adalah pemerintah sudah meliburkan para siswa dan mahasiswa untuk berkuliah atau bersekolah di rumah dan memberlakukan bekerja dari rumah. Namun, kondisi ini dimanfaatkan oleh banyak masyarakat untuk berlibur. Sikap masyarakat melakukan social distancing juga masih terlihat rendah, karena masih terlihat warga yang beraktivitas keluar rumah untuk tujuan rekreasi, duduk bergerombol, berkumpul tanpa menggunakan masker, ataupun menjaga jarak. Penerapan 3T yang dilakukan oleh pemerintah. T yang pertama ada tracing. Tracing ini bertujuan untuk memberitahu dan memberi saran pada orang yang melakukan kontak dengan orang yang terkonfirmasi COVID-19. Dengan begitu, orang yang melakukan kontak bisa langsung isolasi diri. T yang kedua ada testing. Testing ini peningkatan pengujian PCR. Langkah ini berguna untuk menemukan angka pasti dari kasus positif. Testing harus dilakukan secara merata di berbagai wilayah. T yang terakhir ada treatment. Treatment ini adalah langkah pemerintah untuk menyediakan perawatan bagi pasien COVID-19, baik dari yang gejala ringan, sedang, maupun yang berat. Selanjutnya ada penerapan 3M. M yang pertama ada memakai masker. Sejak awal pandemi, pentingnya memakai masker ini sudah sering disebutkan. Masker wajib dipakai di tempat umum dan ketika berada di sekitar orang lain. Yang kedua ada menjaga jarak aman. Jaga jarak aman dari orang lain harus dilakukan dengan jarak minimal 2 lengan atau 1 hingga 2 meter, baik saat berada di dalam maupun di luar ruangan. Yang terakhir ada mencuci tangan. Langkah ini tidak boleh terlewat karena tangan dapat melakukan kontak dengan droplet, baik dengan cara menyentuh orang yang terinfeksi benda ataupun permukaan yang terkontaminasi. Selanjutnya ada upaya penemuan vaksin. Ada 5 fase. Yang pertama ada uji keamanan dan dosis vaksin. Yang kedua, vaksin diuji keamanan dengan lebih luas. Yang ketiga, vaksin diuji kemanjuran dalam skala besar. Yang keempat, vaksin disetujui untuk penggunaan awal atau terbatas. Dan yang terakhir, vaksin disetujui untuk penggunaan penuh. Selanjutnya ada bagaimana COVID-19 ini mengubah dunia. Secara negatif, COVID-19 ini memaksa umat manusia untuk merenggangkan relasi dan interaksi sosial, karena umat manusia terpaksa harus menghindari kerumunan. Aktivitas beribadah, bekerja, serta belajar dari rumah ini mengganggu supply chain yang dapat menghambat produksi sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia secara keseluruhan. COVID-19 juga membuat berbagai layanan keagamaan, pendidikan, dan pemerintahan menjadi terganggu. Dalam sejumlah kasus, layanan publik yang terganggu membuat publik kecewa sehingga menimbulkan protes dan kekacauan. Pada sisi lain, COVID-19 juga membawa implikasi yang positif bagi peradaban manusia. COVID-19 memaksa pemerintah untuk memenuhi kewajibannya melindungi setiap warganya. COVID-19 juga memperkuat solidaritas antar umat manusia, mereka yang berkecukupan berbagi dengan yang berkekurangan. COVID-19 juga mendorong kebiasaan baru yang berdampak positif bagi lingkungan hidup. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.